Mengunjungi daerah guna melihat langsung kondisi faktual telah menjadi ciri khas Rahmat Gobel setelah setahun lebih mengemban tugas sebagai pimpinan DPR. Kali ini, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang dikunjunginya. Seolah tak mau membuang waktu, setibanya di Bandara Juanda, Surabaya, ia langsung bergegas menuju Kabupaten Jember. Kabupaten yang memiliki 11.000 industri pengolahan kecil dan menengah dan penghasil komoditi tembakau dan edamame yang memiliki pangsa pasar ekspor ke berbagai negara. Kehadirannya di Jember tengah dinantikan Hendy Siswanto dan Kiai Haji Firzaun Barlamandi, Bupati dan Wakil Bupati Jember yang baru saja terpilih pada Pilkada serentak tahun ini. Kabupaten Jember tengah berupaya melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, guna mengangkat kembali reputasi daerah itu di mata nasional dan lebih khusus lagi di Provinsi Jawa Timur. Daerah itu membutuhkan tambahan anggaran senilai 1,6 triliun untuk mendanai kegiatan di berbagai sektor. Seharian di Jember, ia tak hanya menyerap aspirasi pemerintah daerah. Sore harinya Rahmat Gobel mengunjungi pabrik edamame Mitra Tani 27 di Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, dan juga pabrik cerutu bin Sigar di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Selain melakukan audiensi dengan jajaran direksi dan manajemen, rombongan Wakil Ketua DPR RI, Bupati dan Wakil Bupati Jember juga sempat diajak melihat proses pengolahan komoditi unggulan di kabupaten tersebut. Kunjungan kerja Rahmat Gobel ke Provinsi Jawa Timur tidak berakhir di Kabupaten Jember, sebab besoknya ia telah diagendakan untuk menghadiri seminar di kota Surabaya. Sebelum bertolak ke Surabaya, pagi itu ia telah diagendakan untuk berdialog dengan Sivitas Akademika Universitas Negeri Jember dan sejumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Jember. Dalam acara yang dikemas dalam bentuk BIMTEK itu, Rahmat Gobel kembali menyampaikan penghormatannya kepada para petani di Jember yang telah ikut memperkuat kedaulatan dan kehormatan Indonesia di bidang pangan. Di hadapan petani, Rahmat Gobel kembali meneguhkan komitmennya untuk bersama dengan para petani mendorong kemandirian pangan di Indonesia. Sebab tanpa dukungan para petani, Indonesia bisa menjadi bangsa yang memiliki ketergantungan terhadap produk pangan luar negeri. Dan ini merupakan kondisi yang mengancam stabilitas politik maupun stabilitas sosial di dalam negeri. Dr. Rahmat Gobel menjadi Bapak Petani di Kabupaten Jember. Kunjungan Rahmat Gobel berlanjut ke kota Surabaya. Perjalanan yang menempuh jalur darat itu, rombongan Rahmat Gobel singgah sejenak di Kabupaten Lumajang untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjid Kiai Haji Anas Mahfudz. Kehadiran Rahmat Gobel di Lumajang benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat untuk membahas persoalan di daerah yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah pusat. Usai menunaikan sholat Jumat, Rahmat Gobel dijamu Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati di pendopo Pemda setempat. Dalam pertemuan itu, Indah Amperawati menyampaikan curhatnya. Melalui Rahmat Gobel, ia mendorong kelanjutan proyek pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Lumajang serta daerah-daerah lainnya. Pasalnya, proyek strategis nasional yang dilaksanakan di era Presiden SBY itu masih terhenti. Kehadiran jalan bebas hambatan itu begitu diharapkan guna mengurai kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya volume kendaraan dan sempitnya jalan yang ada saat ini. Kabupaten Lumajang sendiri merupakan Pemda yang pertama kalinya melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan proyek strategis nasional itu. Perjalanan dari Kabupaten Lumajang ke kota Surabaya menempuh jarak 142 km dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam. Dalam perjalanan dari Lumajang ke Surabaya, Rahmat Gobel menyambangi salah satu pesantren yang terkenal di Lumajang. Kunjungan Rahmat Gobel disambut ribuan para santri yang telah menanti kedatangan rombongan. Kunjungan ke pondok pesantren tersebut guna memenuhi permintaan para pendiri dan pimpinan pondok pesantren
untuk berdialog dan bersilaturahim guna membicarakan berbagai isu yang ada di Indonesia. Agenda silaturahim di Ponpes itu hanya berlangsung sejenak, sebab masih ada satu agenda lagi yang harus dipenuhi di Kabupaten Probolinggo. Rombongan kunjungan kerja Rahmat Gobel pun kembali menempuh jalan Trans Jawa Timur untuk mencapai Probolinggo. Di Probolinggo, Rahmat Gobel dinantikan oleh pemimpin daerah dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah di sana. Ia diminta untuk memberikan dukungan sekaligus penguatan bagi terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang baru saja terpilih pada pilkada serentak baru-baru ini. Probolinggo menjadi tempat peristirahatan rombongan untuk melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Kunjungan Rahmat Gobel ke kota Surabaya guna menghadiri seminar yang dilaksanakan oleh fraksi Nasdem di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seminar itu merupakan tahapan proses terkait dengan pengusulan Saikhona Khalil sebagai pahlawan nasional. Saikhona Khalil sendiri merupakan tokoh sekaligus guru yang telah banyak melahirkan para pejuang-pejuang nasional. Agenda yang didorong langsung oleh fraksi Nasdem tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap adigium, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.